warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fahri Rahmawan dengan NPM 2023 1450 1104. Kali ini saya akan membahas tentang mazhab neoklasik dalam ilmu ekonomi beserta 4 tokohnya yang sangat berpengaruh pada dunia ini. Mazhab neoklasik ini muncul pada akhir abad ke-19 sebagai pengembang dari mazhab klasik. Fokus utama dari mazhab ini adalah pada analisis mikroekonomi, yaitu bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi. Ada 2 kunci dalam mazhab ini. Yang pertama adalah teori nilai subjektif dan yang kedua ada marginal. Kita bahas yang pertama, yaitu teori nilai subjektif. Harga ditentukan oleh perseptif nilai konsumen, bukan hanya biaya produksi. Yang kedua ada marginal utility. Setiap tambahan unit barang memberikan manfaat yang semakin berkurang bagi konsumen. Mazhab neoklasik menekankan keseimbangan pasar yang terjadi saat permintaan dan penawaran bertemu di titik harga tertentu. William Stanley adalah salah satu pionir mazhab neoklasik. Ia memperkenalkan konsep marginal, yaitu manfaat tambahan dari setiap unit barang. Jeffos berpendapat bahwa harga barang sangat bergantung pada seberapa besar nilai tambahnya bagi konsumen. Yang kedua adalah Karl Menger, berasal dari Australia dan dia sangat terkenal karena mengembangkan teori-teori subjektif. Ia menyatakan bahwa nilai suatu barang tidak hanya berdasarkan jumlah atau biaya produksinya, tetapi pada seberapa besar kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada Albert Marshall. Albert Marshall adalah ekonom Inggris yang menggabungkan teori permintaan dan penawaran dalam analisis ekonomi. Marshall memperkenalkan grafik yang menunjukkan bagaimana harga dan kualitas barang ditentukan di pasar. Selanjutnya ada Leon Walras. Leon Walras adalah pencetus teori general equilibrium atau keseimbangan umum. Ia menjelaskan bagaimana pasar-pasar yang saling terkait dapat mencapai keseimbangan secara bersama-sama. Teori Walras sangat penting untuk memahami bagaimana ekonomi secara keseluruhan dapat berjalan secara efisien. Jadi mazhab neoklasik adalah fondasi penting dalam ekonomi modern. Dengan memahami teori-teori mereka, kita lebih mengerti bagaimana pasar mulai dari marginal utility hingga keseimbangan pasar. Tokoh-tokoh seperti William Stanley, Jeffos, Karl Menger, Albert Marshall, dan Leon Walras memberikan kontribusi besar dalam membentuk teori ekonomi ini. Kesimpulan dari mazhab ini adalah mazhab neoklasik merupakan salah satu mazhab penting dalam ilmu ekonomi yang berkembang pada akhir abad ke-19. Mazhab ini berfokus pada analisis mikroekonomi, yaitu bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi dengan menekankan 2 konsep utama, yaitu teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh kebutuhan konsumen, dan konsep marginal utility yang menjelaskan bahwa manfaat tambahan dari suatu barang akan semakin berkurang. Tokoh-tokoh besar dalam mazhab ini seperti William Stanley, Jeffos, Karl Menger, Albert Marshall, dan Leon Walras memberikan kontribusi yang luar biasa. Jeffos memperkenalkan konsep marginal utility, Menger mengembangkan teori nilai subjektif, Marshall menggabungkan teori permintaan dan penawaran, dan Walras menciptakan teori general equilibrium. Dengan memahami teori-teori dari mazhab neoklasik, kita dapat lebih mengerti bagaimana pasar bekerja dan bagaimana ekonomi secara keseluruhan mencapai keseimbangan. Mazhab ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi modern. Oke, itu dia penjelasan dari saya tentang mazhab neoklasik.
Terima kasih sudah menonton.